bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami dalam segala hal. Kuasa Allah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Bapak, terima kasih kiranya Tuhan yang menjamah firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan boleh menjamah kami semua, masuk dalam hati dan pikiran kami, boleh berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu, apa yang disampaikannya semuanya hanya berasal dari Tuhan saja. Karena kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Nah, sesuai kesepakatan hari Rabu kemarin rapat pengurus, pembicara katanya boleh lepas masker ya. Ya. Saya supaya tidak terlalu sesak ya. Bukan hanya hidungnya yang pesek saja yang sesak. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita. Kita Amin. masuk bulan Natal pada saat ini. Ya, saudara sekalian, kita sudah ada pohon Natal. Semua sudah ada hiasan-hiasan Natal ya. Dan ini pun di depan tadinya ilalang cuma hijau saja. Tiba-tiba tumbuh bunga merah ya. Saudara, puji Tuhan. Semua menyambut Natal. Saya berharap hati saudara juga semua sama-sama kita bisa menyambut Natal. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, pada bulan ini tema kita adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mana temanya tadi, bisa dimunculkan dulu temanya? Ya, persaudaraan ya. Persaudaraan lagi saudara-saudara ya. Ada tambahan A-nya itu ya. Jadi ini betul-betul ditekankan kata persaudaraan ya. Nanti minggu depan Tambah lagi minggu ya, ada salah sedikit tidak apa-apa. Tapi ini membuktikan bahwa memang di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen ya, kita adalah orang-orang yang apalagi masuk ke bulan Natal ini, kita diingatkan kembali bahwa kita punya saudara-saudara seiman, di mana kita harus saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, ini adalah tema daripada Sinode GBI. Saya adopsi untuk menjadi tema Natal juga di GBI Sumbersari ya. Dan memang kita juga mengadakan rally Natal. Ya, saya sendiri sudah berkunjung kemarin ke panti Jompo, saudara sekalian, juga ke lapas, saudara ya. Tadi Ibu Pola kesaksian pergi ke lapas dengan saya, kemudian saya pergi lagi minggu yang lalu ke lapas yang sama ya, untuk kita sama-sama untuk berbagi berkat di lapas. Nah, kemarin Sabtu, Merni dengan kelompok KTB-nya juga berkunjung ke panti asuhan ya. Saya sangat terharu, kenapa saudara sekalian? Karena mereka anak-anak rela mau mengumpulkan uang ya. Jumlahnya nggak banyak, kalau saya lihat, jumlahnya kok cuma segini begitu ya. Tapi buktinya akhirnya terkumpul banyak kan? Karena apa? Karena ada orang-orang yang mau membantu, akhirnya bahkan menurut saya pasti lebih gitu ya untuk membantu anak-anak di sana. Ya. Tapi tekadnya itu dari awal anak-anak mengumpulkan dana, ya walaupun mungkin juga untuk jajan dikurangi dan sebagainya dikumpulkan, itu adalah sebuah tekad yang sangat baik, luar biasa. Nanti akan kita coba bagikan nasi bungkus ya rencananya ya, nasi bungkus di orang-orang di sekitar sini. Ayo kita lakukan hal-hal yang baik di dalam rangka Natal ini, karena memang Natal kita pada tahun ini juga temanya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ya. Dan pada pagi hari ini saya akan beri judul firman Tuhan dengan tema damai sejahtera, atau kita juga sering mengenalnya dengan kata shalom. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan terlebih dahulu dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, rasanya kurang afdol kalau sudah masuk ke bulan Natal terus ayat firman Tuhannya bukan tentang Natal ya. Jadi saya akan bacakan dari firman Tuhan mengenai Natal. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan
dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus lahir di dalam palungan di tempat bernama Bethlehem. Tapi di sini saya fokuskan kepada ketika pada satu waktu, pada suatu malam, para gembala sedang bersama kambing domba. Kenapa gembala itu ada di tengah-tengah kambing domba? Karena mereka bekerja, ya. Mereka adalah orang, saya yakin orang-orang yang biasa, bahkan kalau mungkin sekarang ini seperti orang buruh gitu ya, buruh kasar. Mereka kalau mereka menjadi tuan, mereka pemilik kambing domba ini pasti sedang tidur di rumahnya, orang dingin malam begitu kan. Tapi mereka menjaga, kenapa? Karena mereka dibayar, mereka harus menjaganya. Kira-kira seperti itu. Jadi secara sosial, mereka pasti sosialnya rendah sebenarnya. Tetapi pada saat itu malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada mereka, reaksi apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Mereka takut. Betul, saudara. Karena sesuatu yang fana bertemu dengan yang tidak fana, itu pasti akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Bukankah seringkali katanya kalau orang mau dipanggil Tuhan, mau meninggal, ada malaikat maut datang begitu ya. Ini juga kan ada malaikat datang. Jangan-jangan ini malaikat maut. Tetapi bukan kemudian malaikat berkata kepada para gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Rupanya kabar kesukaan ini bukan hanya milik hierarki seseorang, ya, tetapi diberitahukan kepada para gembala. Gembala kan tadinya tidak tahu para gembala ini. Tadi saya katakan mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Mereka adalah orang yang biasa, ya. Tetapi justru kesukaan besar itu diberitahukan kepada mereka. Memang kesukaan besar itu adalah bagi kita semua. Bukankah secara duniawi kita juga adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah? Kita ini adalah orang-orang berdosa. Tetapi Allah datang kepada kita dan mau menyelamatkan kehidupan kita. Demikian juga malaikat Tuhan mengabarkan kepada para gembala ini. Dan kemudian jelas sekali dikatakan bahwa ada kesukaan besar. Apa kesukaan besarnya? Yaitu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara bayangkan sekali lagi, ada di sebuah padang gurun, ya. Mereka ada di Bet Saur, saudara sekalian. Jadi itu jaraknya kira-kira padang itu dengan Bethlehem. Bethlehem bukan kota, saudara, ya, bukan kota besar. Dengan Bethlehem itu kira-kira sekitar 5-6 kilo, ya, 5-6 kilo. Nah, di padang itu kemudian malaikat menampakkan diri, dan kemudian mungkin di sana kalau kita melihat ada satu cahaya yang terang gitu ya. Wah, luar biasa pemandangannya begitu. Dan mereka sangat ketakutan. Tapi kemudian malaikat Tuhan katakan bahwa jangan takut, ya, jangan takut. Dan ini saya yakin satu pemandangan kalau difilmkan ini, kisah ini sebetulnya ini adalah suatu hal yang sangat dramatis, begitu luar biasa, ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan di Bethlehem itu, ya. Dan tiba-tiba setelah malaikat yang satu ini berbicara seperti itu, tiba-tiba teman-temannya yang lain datang, saudara-saudara, ya. Karena di sini dikatakan kan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ketika pertama kali para gembala di padang rumput itu dalam keadaan yang gelap, tiba-tiba ada satu cahaya terang, kemudian malaikat menampakkan diri. Itu jadi suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Setelah menyampaikan bahwa ada bayi yang akan lahir dalam palungan di Bethlehem, kemudian bala tentara surga seperti kur mungkin di belakangnya begitu ya. Jadi ini para gembala ini seperti sedang menonton di sebuah
apa ya? Atrium. Wah, nah gitu, wah pemandangannya begitu luar biasa. Yang nontonnya cuma gembala doang begitu. Tapi yang disajikannya, pertunjukannya sangat spektakuler pada waktu itu ya, begitu luar biasa. Dan yang dikatakan intinya yang disampaikannya ayat 14 ini yang ingin saya tekankan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah isi beritanya. Nah, apakah berita ini benar? Maksud saya, mereka melihat pemandangan yang sangat luar biasa dan kata-katanya begitu luar biasa. Bahwa ada seorang yang lahir di palungan, kemudian di sini dikatakan bahwa itu juru selamat, dan kemudian dikatakan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya dan sebagainya. Begitu luar biasa, dan malaikat Tuhan begitu banyak menampakkan diri kepada para gembala itu. Kalau kisah ini, kalau peristiwa ini tidak benar-benar terjadi, ya, maka para gembala ini hanya seperti menonton sebuah film. Sama seperti kita menonton film yang begitu spektakuler. Film terakhir sebelum pandemi itu yang saya nonton sangat spektakuler itu Endgame itu ya, film Endgame. Wah, itu luar biasa begitu ya film itu. Tapi kan itu kan bukan kisah nyata, betul ya. Kita pulang, kita masuk lagi ke dalam realita. Oleh karena itu kemudian para gembala itu cek, mereka berjalan menuju ke Bethlehem, akhirnya betul ketemu. Ya, setelah ketemu, mereka baru di dalam ayat yang ke-20 berbunyi demikian, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Jadi apa yang ditampilkan segala sesuatunya itu apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu benar, dan mereka saksikan di Bethlehem itu juga benar. Amin saudara sekalian. Natal adalah bukan sebuah isapan jempol. Natal adalah sebuah kisah nyata di mana setiap kehidupan kita bisa melihat bahwa Allah memang datang ke dalam dunia ini. Dan yang ayat 14 sampaikan di sini adalah tentang damai sejahtera. Balik lagi ke slide-nya. Saudara sekalian, damai sejahtera itu kalau saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, blank, tidak ada, sudah tidak keluar sebenarnya ya. Damai sejahtera, kalau saya ketik damai sejahtera tidak ada, karena memang itu kan ada dua kata, saudara sekalian ya, tidak keluar. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa damai sejahtera ini kok tidak ada? Kan bukankah kalau di dalam Alkitab atau dimanapun kita katakan, tidak jarang sekali kita mengatakan damai, peace gitu ya, damai ya. Tapi kan damai sejahtera, kita selalu ngomong begitu kan. Nah, dan setiap kali orang berbicara, seringkali kita bicara tentang damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita bicara sesuatu yang baik, biasanya berkatanya seperti itu kan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Kita kan ada 9 buah roh misalnya begitu. Jarang kan kita bilang biarlah kemurahan Tuhan turun atas kamu misalnya begitu ya, atau penguasaan diri ada dalam hidup kamu. Tapi yang paling sering dikatakan apa? Damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kira-kira seperti itu. Nah, damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkata aman, tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan dan rukun. Sedangkan sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, dan makmur. Jadi begini, maksudnya adalah kalau seorang memiliki damai dalam kehidupannya, maka bukan hanya keamanan, bukan hanya ketentraman, bukan hanya kerukunan yang dia terima, tetapi ada sesuatu yang baik, yaitu ada sesuatu yang lebih, satu kehidupan yang diberkati Tuhan menjadi sebuah kemakmuran di dalam kehidupannya. Saya bilang, damai sejahtera, damai tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kenapa dalam bahasa Indonesia damai sejahtera itu saya katakan ini adalah sebuah kata yang sangat luar biasa ya. Karena damai sendiri, peace, itu adalah sebuah aman, ya, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tenang, rukun begitu ya, damai itu ya. Tetapi dengan adanya kata sejahtera itu menjadi kalau kita divaksin itu seperti booster begitu saudara sekalian, betul ya? Ada sesuatu yang kalau kita miliki damai sejahtera dari Tuhan itu, maka akan ada kekuatan dari Tuhan, sesuatu yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan hanya ketenangan saja. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam bahasa Ibrani itu berarti shalom. Shalom, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, selalu diberi kesehatan, bayangkan ya. Dan juga kelengkapan itu segala sesuatunya yang dibutuhkan diberikan di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya kenapa orang-orang di Timur Tengah sana, di Israel katakan shalom aleihim ya. Shalom aleihim itu kira-kira dalam bahasa Arabnya sama seperti assalamualaikum, saudara sekalian. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi kata-kata itu sering diucapkan. Saudara, kalau kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka Allah akan memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kita, suatu hal yang baik. Oleh karena itu ini yang ingin saya sampaikan pada saudara, kita mau belajar
dua hal tentang damai sejahtera. Ya. Bagaimana memperoleh damai sejahtera? Yang pertama, ya, tentunya cara mendapatkan damai sejahtera itu kita pertama diperdamaikan dengan Allah. Dikatakan sekali lagi, ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Malaikat yang banyak itu tadi, yang sedang mengadakan orkestra tadi, saudara sekalian, mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi, yang pertama adalah bagaimana kita ini diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera kalau kita diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana diperdamaikan dengan Allah, itu adalah inisiatif Allah pertama kali. Allah datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Bukankah dia berinkarnasi turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan sama seperti kita, dan kemudian dia mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita, kemudian dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera itu ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu ada. Caranya adalah kalau kita berkenan kepadanya. Berkenan itu artinya kita bertobat. Berkenan itu artinya kita menerima dia, menerima seperti yang malaikat itu, ya seperti yang para gembala itu menerimanya. Para gembala, dia menerima perkataan dari malaikat Tuhan, kemudian mengkonfirmasinya dan menemukan bayi di dalam palungan, dan mereka betul-betul percaya karena sesuai dengan apa yang disampaikannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah akan memenuhi kehidupan kita kalau kita mau percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Maka saudara memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Damai sejahtera itu, saudara sekalian, harus ada di dalam kehidupan. Ya. Damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita itu akan membawa segala sesuatu menjadi baik. Kalau saudara memiliki damai sejahtera, memiliki shalom dalam kehidupan ini, maka kemanapun saudara melangkah, tadi dikatakan ada keamanan, ada kerukunan, tidak ada permusuhan. Yang ada apa? Damai sejahtera. Ada sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada banyak orang datang ke gereja, tetapi hidupnya tidak ada dalam damai sejahtera. Karena ya tadi, belum berkenan kepada Tuhan. Simple bukan? Natal adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Natal bukan sesuatu hal yang sesuatu yang meriah yang seharusnya kita rayakan, saudara sekalian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mulai sekarang damai sejahtera Tuhan itu loh ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya percaya ada damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Amin. Tapi seringkali damai sejahtera itu kita tidak pergunakan secara maksimal dalam kehidupan kita. Ada banyak orang masih sering takut, ada banyak orang yang masih sering merasa goyah dalam kehidupan ini. Ada orang yang masih bertanya-tanya dalam kehidupan ini, apakah saya bisa berhasil atau tidak dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang masih berpikir, apakah saya ini bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan itu tidak menguasai kehidupan kita. Kalau damai sejahtera Tuhan menguasai kehidupan kita, maka Allah itu memenuhi kehidupan kita ini, dan hidup kita ini akan menjadi orang-orang yang betul-betul dipenuhi oleh kuasa Allah. Amin, saudara sekalian. Mau saudara diperdamaikan dengan Allah? Ya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, saudara sekalian, ya hanya 2 poin saja, ya cara mendapatkan damai sejahtera. Yang pertama tadi apa? Diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, diperdamaikan dengan sesama. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara sekalian, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga, dan dia katakan akan ada Roh Kudus nanti, ya, yang diberikan. Dan Roh Kudus itulah yang akan membuat hidup kita ini memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahteranya bukan damai sejahtera yang nanti datang damai sejahteranya nanti hilang lagi, tidak, saudara sekalian. Tapi damai sejahtera yang diberikan itu adalah damai sejahtera yang akan masuk di dalam kehidupan kita dan selamanya ada dalam kehidupan kita selama hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, damai sejahtera ini, saudara sekalian, adalah damai sejahtera yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya. Saya katakan, saudara, damai sejahtera ini adalah kita butuhkan untuk hidup kita dengan sesama. Ya, dengan sesama. Berarti ada orang lain, betul ya? Nah, saudara,
Kalau seseorang memiliki damai sejahtera, maka orang lain juga memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Maka kita adalah orang-orang yang sudah terpilih oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menyatukan kehidupan kita di dalam kasih Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, itu namanya eklesia. Eklesia itu berarti adalah perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan, ya, dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, katanya begitu kan? Artinya apa? Artinya kita adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini, masuk ke sebuah perkumpulan bernama eklesia, dan orang-orang yang ada dalam eklesia ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi atau diberikan damai sejahtera masing-masing dari Allah itu. Setiap saudara memiliki damai sejahtera, amin. Ya, karena saudara memiliki damai sejahtera, kita satu dengan yang lain, ya, maka kita menjadi sebuah gereja Tuhan, menjadi eklesia. Dan gereja Tuhan ini, saudara sekalian, yang akhirnya kemudian akan menampilkan atau akan memperlihatkan bagaimana kasih itu dipraktekkan, bagaimana sukacita itu ada di dalam kumpulan ini, bagaimana damai sejahtera itu selalu ada, bagaimana adanya saling mengampuni di sana, adanya saling memberi di sana, saling menolong, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tadi saya katakan saling, saudara sekalian, betul ya? Saling itu berarti ada interaksi di dalam keduanya, ya. Jadi seseorang memiliki damai sejahtera, nanti yang lain memiliki damai sejahtera, kita berkumpul dalam sebuah eklesia, dalam sebuah gereja, maka kita semua orang yang memiliki damai sejahtera ini akan saling menguatkan, saling mengampuni, saling menolong, saling menopang. Ya. Kenapa gereja terjadi keributan dan pecah, saudara sekalian? Karena tidak memiliki damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, maka damai sejahtera ditinggalkan oleh Bapa di surga dalam kehidupan kita, oleh Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kehidupan kita menjadi semakin bertumbuh dengan luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari biarlah damai sejahtera Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kalau kita memiliki damai sejahtera, ya, kalau kita besok saya akan pelayanan ke Lampung, saudara sekalian, dengan istri dan juga dengan tim dia beberapa orang, dan kami masih ingat sekali ketika pertama kali kami datang ke Lampung, kami kan nggak kenal sana gitu ya, tapi kami sudah bisa datang ke sana, kemudian kami bisa tidur di sana begitu ya, baru ketemu bagaimana kalau orang itu berniat jahat, kira-kira seperti itu ya. Tapi kenapa kami percaya? Karena yang kami kunjungi, yang kami datangi adalah orang yang memiliki damai sejahtera juga, saudara sekalian. Betul ya? Kami memiliki damai sejahtera Tuhan, dia memiliki damai sejahtera. Maka kita merasa sebuah keyakinan bahwa walaupun baru kenal, baru pertama kali ketemu, ya, karena ketemunya kan dalam gereja, betul ya? Jadi pada saat itulah ada damai sejahtera Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita, kalau kita di jalan, kita tiba-tiba ketemu dengan orang lain, kita tahu bahwa orang itu adalah orang Kristen, begitu ya. Terus kemudian dia juga pelayanan, kok tiba-tiba kita jadi akrab, ngobrol segala sesuatu ya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki damai sejahtera, tidak ada kecurigaan. Kita saling bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita memiliki damai sejahtera, bisa nggak orang lain tidak memiliki damai sejahtera? Dalam kehidupan ini, kita memiliki damai sejahtera. Tapi ada nggak orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki damai sejahtera? Ada, saudara sekalian. Tadi kan saya sampaikan bahwa kita diperdamaikan dengan sesama. Diperdamaikan dengan sesama itu kan akhirnya seorang punya damai sejahtera, diperdamaikan dengan seseorang yang punya damai sejahtera lagi. Tapi bisa nggak kira-kira diperdamaikan orang yang memiliki damai sejahtera, tapi yang satunya tidak memiliki atau bahkan memusuhi kita? Bisa saja itu terjadi, saudara sekalian, tetapi mungkin sepihak, ya, mungkin sepihak. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau bisa ditampilkan, tampilkan dulu. Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perlihalalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, bisa saja kita, orang yang sudah memiliki damai sejahtera, kemudian kita ini melakukan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini, maka kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, orang lain mungkin belum memiliki damai sejahtera. Orang lain mungkin kita tidak tahu, kita tidak kenal mereka siapa. Tetapi yang penting bukan orang lainnya, tetapi bagaimana kita memiliki damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini,
maka seperti yang tadi kita lakukan, kita bisa memberikan tumpangan kepada orang lain, kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberi kepada orang lain tanpa kita menuntut balasan daripada orang itu. Itulah orang yang memiliki damai sejahtera. Pada bulan ini, saudara sekalian, kita didorong untuk saling memberi kepada orang lain, ya, saling memberi. Jangan menuntut balasan, saudara sekalian. Jangan menuntut balasan. Kalau kita memberi kemudian menuntut balasan, itu namanya bukan damai sejahtera, begitu ya. Tapi damai sejahtera itu adalah apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita punya satu sifat, satu sikap. Kita ini senang memberi, ya saudara sekalian, ya. Selalu berbuat baik. Kita menjadi orang yang dermawan, murah hati. Kita lakukan semuanya. Kenapa? Karena kita memiliki damai sejahtera. Mungkin orang yang kita beri, mereka bukan orang di gereja, orang yang di luar, tetapi kita mewujudkan kasih Tuhan dengan kita mau memberikan yang baik kepada orang lain. Saya kemarin pelayanan ke Lapas Sukamiskin, saudara sekalian, dengan seorang hamba Tuhan. Dia kemudian berkhotbah, ya. Dan waktu kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, dan juga di khotbahnya dia sampaikan bahwa sebetulnya sejak tahun 96 yang lalu sampai tahun 99 itu datang ke Bandung, dan kemudian dia mulai pelayanan ke Nusa Kambangan. Dari Bandung itu pelayanannya ke Nusa Kambangan, ke penjara di Nusa Kambangan. Bukan satu kali setahun, saudara sekalian, Natal saja, 2 minggu sekali. Tuhan gerakan dia untuk pergi ke Nusa Kambangan 2 minggu sekali, dari Bandung ke Nusa Kambangan. Berarti kan harus ke Cilacap, dari sini naik mobil Cilacap dulu kan, agak jauh, berapa jam ya Bu Christine ya, ke Cilacap. Kemudian perginya harus tengah malam. Kenapa? Karena kan kapalnya dari Cilacap menuju ke Nusa Kambangan kan adanya pagi, berangkat sore baru balik lagi, begitu kan? Ya, ini nggak main-main pelayanannya, saudara sekalian. 2 minggu sekali berangkat tengah malam sampai ke Cilacap subuh, naik kapal sampai ke Nusa Kambangan. Setelah firman Tuhan selesai disampaikan, nggak bisa pulang, nunggu sore kan? Karena kapalnya baru bisa berangkat lagi sore, pulang ke Cilacap lagi, baru pulang lagi tengah malam. Dilakukan tadi saya katakan bukan setahun sekali, tapi dilakukannya 2 minggu sekali selama 3 tahun. Wah, saya bilang, kalau orang yang tidak memiliki damai sejahtera, nggak mungkin bisa pelayanan seperti ini, saudara. Ayo, kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Saya kagum, ada banyak orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Yang saya pikir, kayaknya saya kalau lakukan ini sulit, begitu ya. Berat sekali lakukannya, tetapi ada yang dilakukan seperti itu, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, saudara, ayo kita mau memiliki damai sejahtera. Kita sering hitung-hitungan, saudara sekalian, sama sama orang ya. Untuk apa kita bantu orang itu? Orang itu juga nggak ada perhatian sama kita. Ya, mungkin orang itu pengennya cuma uang aja, nggak ada perhatian sama sekali dan sebagainya. Ya, orang itu nggak pernah terima kasih dan lain-lain. Saudara, jangan pikirkan masalah itu. Orang memiliki damai sejahtera, ya, pasti akan ada kekuatan dari Tuhan untuk belajar untuk memberi. Orang yang memiliki damai sejahtera pasti akan punya kapasitas dalam kehidupannya, karena tadi kan damai sejahtera, orang yang hidupnya aman, ya, tentram, rukun, ya. Bukankah firman Tuhan juga katakan orang yang hidupnya rukun, ada berkat Tuhan tuh turun, ya, buat orang yang hidupnya rukun, betul ya. Makanya sejahtera, betul ya. Ada kemakmuran di dalam kehidupannya. Makanya orang yang sejahtera itu pasti dia itu akan selalu memberi tanpa berhitung-hitung. Ya, itu hukumnya di situ. Mau memiliki damai sejahtera? Puji Tuhan, saudara sekalian, ya, saudara masih mau ya. Nah, saudara, orang memiliki damai sejahtera juga adalah orang yang pasti mampu mengampuni musuhnya. Bisa nggak orang punya damai sejahtera dimusuhin oleh orang lain? Bisa saja orang yang pengen bermusuhan sama kita, ya siapa aja bisa, saudara sekalian. Tetapi bayangkan, kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, kita dimusuhi orang, maka pasti kita akan punya pikiran untuk apa? Untuk membalas orang itu. Untuk berbuat jahat juga kepada orang itu, berbuat jahat sama saya, maka saya nggak bisa berbuat jahat pada orang itu, betul? Ya, tetapi orang memiliki damai sejahtera, ya, damai sejahtera itu ditinggalkan dalam kehidupan kita. Orang memiliki damai sejahtera bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mau mengampuni orang lain. Saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah masih ada di antara saudara yang tidak mau mengampuni orang lain? Berarti, saudara, damai sejahteranya mungkin belum ada kapasitas yang besar dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, saya ulang ya, damai sejahtera kalau ada dalam kehidupan kita,
maka kita ini akan hidup tentram, aman. Kita tidak akan punya musuh. Tidak punya musuh itu bukan artinya kita tidak bisa dimusuhi orang, sama saya. Tidak punya musuh itu kitanya sendiri berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama. Orang lain, haknya orang itu udah memusuhi kita. Tapi kita belajar untuk mengampuni orang itu. Orang bersalah kepada kita. Bukankah firman Tuhan sudah jelas sekali dalam perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta, ya, dan kemudian hutangnya diampuni oleh raja itu, tapi kemudian karena dia tidak memiliki damai sejahtera, hutangnya sudah diampuni. Ketika ketemu orang yang punya hutang 100 dinar, ya, itu kemudian dijebloskan orang itu ke dalam penjara. Itu membuktikan bahwa Pak, memang ada orang yang tidak tahu terima kasih betul kepada Tuhan. Terima kasih ya, sudah ditambahkan oleh Pak Edi. Betul, saudara, ada orang seperti itu. Padahal kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, begitu luar biasa. Jadi dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat jelas, saudara, yaitu yang bernama Yunus, Nabi Yunus, ya. Yunus, dia disuruh pergi ke kota Niniwe. Tapi hatinya bukannya dimiliki damai sejahtera, Tuhan memiliki damai sejahtera, kasih kepada orang-orang di Niniwe, maka dia mengutus hambanya Yunus, Nabi Yunus, ya, untuk pergi ke Niniwe, untuk menyampaikan kepada orang di Niniwe bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dimusnahkan. Tetapi Yunus tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya, dia tidak memiliki belas kasihan, tetapi justru kebencian, karena memang orang di kota Niniwe jahat sekali. Kalau kita melihat orang yang jahat sekali, kan seringkali kita juga tiba-tiba jadi muncul kan ya, rasa kesal, udah biar aja lah ya, maaf bicara kasarnya, biar mampus aja, begitu kira begitu kan ngomongnya kan, udah biarkan. Yunus juga seperti itu, saudara sekalian. Akibatnya apa? Yunus akhirnya pergi ke Tarsus, katanya menjauhi Tuhan, ya. Saudara, Niniwe ya, dari tempatnya Yunus itu jaraknya 800 km. Tetapi Tarsus itu jaraknya itu kira-kira 2.800 km. Jauh mana ya? Niniwe itu seperti kalau kita dari Bandung ke Surabaya 800 km kira-kira gitu ya. Tapi ya, Tarsus itu seperti dari Bandung ke Medan kira-kira begitu. Jauh mana saudara sekalian? Ya tentunya jauh ini dong, jauh yang ke Medan dong ya, betul, ke Tarsus ya. Dan firman Tuhan saya tidak sampaikan firman Tuhan karena waktu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan itu Tarsus, Yunus naik kapal dengan membayar naik kapal, betul nggak? Ya, kalau saudara tidak memiliki damai sejahtera dan saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka saudara akan pergi lebih jauh lagi. Saudara sekalian, saudara punya masalah yang lebih besar. Ya, belum lagi masalah yang Yunus dapatkan ketika dia ada di kapal, dan dia juga harus bayar. Kalau ke Niniwe harus bayar nggak saudara sekalian? Saudara, kalau saudara punya damai sejahtera Tuhan suruh kemanapun saudara pergi, walaupun itu ke tempat yang saudara pikir, waduh saya ini nggak mungkin ke tempat itu, ya. Tapi damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, asal ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu yang melampaui segala akal itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, memberi kepada kita terus kekuatan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kita saudara. Amin. Tuhan, mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, shalom dari Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami damai sejahtera, memberi kepada kami kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah damai Tuhan dan kesejahteraan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, karena ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadikan kami orang-orang memiliki damai sejahtera, orang-orang memiliki kapasitas damai sejahtera yang meluap-luap di dalam kehidupan ini, sehingga kami kemanapun kami melangkah, maka akan ada ketentraman di sana, akan ada kerukunan di sana, bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami semua. Kami juga bisa menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih kalau damai sejahtera Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya kuasa Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami.
Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin.